Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Baper yang mengulas sesuatu dengan cara baper. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, beberapa hari ini saya masih tetap mengulas tentang fenomena Yunfa, Mas Yun dan juga Bunda Fauzana dari semua aspek sahabat. Yang menurut pemikiran orang baper lah, menurut pemikiran orang baper ya. Jadi sekarang sahabat, saya ingin melihat sebuah konten, yaitu Mas Yun dan Sobat Ngarit ikut karnaval Banyu Urip Kali Dawer. Ini judulnya, kita akan lihat, tapi tidak akan saya lihat keseluruhan ya, saya akan lihat sosok Mas Yunnya saja. Nanti kita akan reaksi, gimana reaksinya orang baper ini. Oke, kita coba saja dulu ya. Pak RT juga salah satu orang penting di balik kesuksesan Mas Yun ini. Beberapa sahabat-sahabat Ngarit yang lain tentunya kan. Gimana? Mas Yun, Jalan-jalan sayang. asik. Nanti Pak Camat dan juga Pak Kapolsek Pak Karame mau foto di This is Bonsai Official and Giving Futuro Fundraising. Baik sahabat, barusan kita sudah lihat cuplikan Mas Yun itu digiring bak seorang raja, walaupun tanpa mahkota. Mahkotanya itu ada di mana? Ada di dirinya. Ada di dirinya mahkotanya. Jadi nggak butuh pakai mahkota, nggak butuh menggunakan pakaian mahal karena mahkotanya ada pada sikapnya. Luar biasa Mas Yun itu. Saya sempat berpikir seperti ini sahabat ya. Mas Yun itu selama ini dianggap sebagai maskot bagi tukang ngarit, bagi seorang peternak ataupun petani, mungkin sama ya status mereka di ranah sosial terendah, dianggap stratifikasi mereka, strata mereka itu di ranah terendah. Jadi dengan identitas petani itu ataupun peternak ya dengan cara pakaian yang biasa saja tanpa bermewah-mewah. Kemudian kekhawatiran saya itu muncul sahabat saat Mas Yun itu mulai disanjung, mulai didukung dengan beberapa hal, bahkan finansial. Ada seperti Papi Tom Liwova memberikan mobil, ada beberapa sobat-sobat yang lain, sobat ngarit yang lain memberikan sesuatu. Kemudian
saya sempat khawatir, sahabat. Sempat khawatir kayak gini. Mas Iyun itu terlalu terlena terhadap gemerlap ketenarannya, kemudian dia merubah karakternya. Itu. Karena dia sekarang sudah menjadi artis yang dikenal oleh seluruh bangsa kita, takutnya dia berubah karakternya. Menjadi orang yang, ya, gimana seorang artis? Jaga sikap, jaga penampilan, dan sebagainya. Seperti yang telah saya katakan, sahabat, burung saat dia terbang, maka dia harus tahu tempat dia kembali, yaitu pada dedahanan, rerantingan, dan sebagainya. Jangan sampai dia terbang selamanya, karena kalau terbang selamanya pada suatu ketika dia akan mati kecapean dan kemudian jatuh. Kenapa? Karena angkasa bukan tempat hidup si burung itu. Itu yang saya khawatirkan. Takut Mas Iyun itu disanjung, dipuja-puja, kemudian dibantu dengan berbagai banyak hal, sehingga kemudian dia merasa jumawa, merasa hebat, merasa sudah menjadi artis papan atas, sehingga dia melupakan jati dirinya sebagai sobat ngarit, sebagai papah gedang, sebagai apa ya, maskotnya sobat ngarit lah gitu, Mas Iyun itu. Kemudian kalau lihat dari konten barusan, sahabat, ketika dia harus hadir ke suatu tempat acara yang wah, dia tetap menjaga sikapnya dan penampilannya. Sikapnya seperti apa? Lihat barusan kan, saat dia kemudian bersalaman dengan beberapa tokoh-tokoh penting di sana, seperti halnya dari dinas-dinas terkait yang hadir di sana, seperti kepolisian, mungkin dari TNI juga ada di sana. Mas Iyun itu, sahabat, salamannya itu berbeda dari teman-teman yang lain. Dia tetap cium tangan, menghormati orang yang lebih tua darinya, cium tangan. Walaupun pada waktu itu Mas Iyun digiring menjadi raja lah, anggaplah seperti itu, tapi dia cium tangan kepada orang yang lebih tua. Wah, top. Dan ini adalah karakter, sahabat. Karakter. Bukan karena rekayasa, bukan. Karena karakter. Ketika hadir di suatu tempat yang hingar-bingar semacam itu, otak ini sudah blank aslinya, sahabat. Otak blank. Jadi apa yang dia kerjakan, itu yang muncul dari hatinya sudah. Jadi saat Mas Iyun kemudian cium tangan, itu memang sudah berangkat dari hatinya sendiri. Seandainya dia gak biasa cium tangan kepada orang yang lebih tua, maka dia gak mungkin seperti itu. Mungkin biasalah salaman seperti itu. Kemudian penampilannya, sahabat. Wah, ini orang ya. Padahal kalau umpamanya menjadi artis, wah, sudah bergaya kan? Bergaya sok gak hebat lah gitu. Dia pasti kayak sarung. Kaosnya juga yang digunakan di belakang itu adalah logo kandangnya kan? Logo sobat ngarit. Kemudian dia hanya menggunakan kacamata yang spekulasi banyak orang itu mengatakan bahwa itu kacamata hadiah dari Bunda Fauzana. Karena kacamata yang dia pakai sama seperti kacamata yang digunakan oleh Bunda saat live dengan Mas Iyun. Jadi, ya salah satu mahkota yang dia pakai mungkin cuma kacamata itu sebagai simbol bahwa dia adalah raja dari Bunda Fauzana. Sekaligus menjadi pengokoh informasi kepada orang bahwa dia dan Bunda Fauzana memang masih punya sesuatu yang kita tidak tahu. Karena ini luar biasa, sahabat. Entah apa siapa yang menyeting atau memang settingan ini memang langsung dari Yang Maha Kuasa ya. Ketika mereka di puncak-puncaknya, TikToknya kan banyak yang menikmati, set gitu. Kemudian dia menghentikan live-nya. Sehingga apa? Sama halnya dengan sebuah cerita. Kemudian endingnya itu digantung ceritanya. Sebuah cerita seret, kemudian hampir ke ending, di puncak cerita, kemudian ceritanya terputus. Plus, siapa yang akan melanjutkan cerita ini? Adalah penikmatnya, adalah pembacanya. Dia akan berkhayal, berspekulasi macam-macam, tergantung penghayal pembacanya. Dan ini adalah sama seperti itu. Ketika orang sudah greget-gregetnya melihat kontenan mereka, kemudian mereka berhenti, plus jadi orang akan berspekulasi liar, semakin wah, khayalannya semakin berkembang orang itu, semakin baper lah. Ada apa ini? Ada apa itu? Ada apa ini? Kemudian mencari informasi-informasi dari semua aspek, dari orang-orang terdekatnya dicari informasinya, diikuti terus jejaknya. Mana jejaknya ini? Apakah memang benar-benar masih berhubungan? Gimana nasibnya dan sebagainya, terus dicari. Informasinya digali terus. Sedangkan Mas Iyun dan Bunda
tutup mulut. Apakah ini memang disetting? Atau memang sudah settingannya dia di atas? Yang kemudian membuat penikmatnya kemudian serba penasaran, serba entah seperti apa. Hebat luar biasa. Aduh, ini benar-benar skenario alami yang mengalahkan para sutradara ataupun pembuat naskah drama super hebat di dunia, karena skenario yang menyusunnya ini mungkin sudah dari atas langsung. Ya pasti geger seluruh Indonesia ini. Bahkan sekarang mereka kan sudah nggak tiktokan, sudah nggak live berdua, tapi kenapa kok semakin kayak gini? Karena yaitu sebaran spekulasi, sebaran hayalan para penikmatnya itu semakin berkembang. Spekulasi ini yang kemudian menjadi semakin wah. Itu. Tapi benar-benar saya respect kepada Mas Yun itu, karena dia tetap menjadi dirinya sendiri, walaupun masih di up dengan banyak sanjungan, banyak bantuan. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah orang biasa, dan yang membuat dia terkenal itu juga bukan gimmicknya dia tetap menjadi orang biasa, dia tidak lupa dirinya sendiri, siapa dirinya, dan tetap menjaga dirinya. Kemudian mengatakan, wah Mas Yun kan orang miskin. Gini sahabat, ya, orang miskin dengan orang sederhana itu beda ya. Orang miskin itu memang benar-benar tidak punya apa-apa. Dan sederhana itu sahabat bisa memang orang miskin atau bisa memang orang kaya yang hidupnya memang pengen menikmatinya dengan sederhana. Tidak terlalu wah-wah gitu. Maka Mas Yun saya lihat memang menjadi orang yang tetap hidup sederhana. Walaupun dia sekarang di up, mungkin ya, ekonominya sekarang sudah semakin melejit ya, dengan beberapa bantuan-bantuan itu. Tapi dia tetap hidupnya sederhana. Karena dia menikmati hidupnya tanpa harus berpikir terlalu semrawut. Dia tetap menikmati hidupnya seperti ala apa adanya. Gitu. Dia menikmati hidupnya dengan apa adanya. Luar biasa. Dan lagi-lagi sahabat ya, sering ditanyakan oleh sobat ngarit yang lain bahwa, Bang, Anda itu sobat ngarit atau tidak sih? Kalau Anda itu setiap konten nggak menggunakan pakaian sobat ngarit. Saya itu dari toko-toko penyedianya sahabat itu mungkin jauh ya, sehingga saya harus beli online dan langsung kepada Deliveroo Store. Dan ternyata di sana itu untuk kaos warna putih dengan tulisan sobat ngarit di belakang itu, dan itu yang saya cocoki ya, yang saya senengi gitu. Dan itu ternyata masih pre-order. Mungkin yang pesan itu sangat banyak yang pesan, sehingga kewalahan distributornya untuk mengirimkan barang. Pre-ordernya sampai 10 hari sahabat. Jadi setiap hari saya dihujat oleh teman-teman itu karena tidak menggunakan pakaian itu. Dan saya beli sahabat, beli. Walaupun ada beberapa komentar, Bang, kalau bisa jangan cuma beli satu ya, beli banyak biar bisa dikasih kepada teman-teman. Insya Allah kalau umpamanya saya punya kemudahan rezeki, insya Allah akan saya juga membantu dengan tidak hanya membeli satu. Tapi untuk sementara ini mungkin karena keterbatasan saya, sahabat, keterbatasan ekonomi juga lah, maka saya hanya beli satu. Insya Allah kalau umpamanya saya punya insya Allah ya, kalau umpamanya saya diberi kemampuan, saya akan beli cukup banyak untuk mendukung Mas Yun. Bukan harus berjodoh dengan bunda, tidak, karena kalau harus berarti kita memerintah Tuhan. Enggak, tapi tentang jodoh dan tidak jodohnya mereka itu kita pasrah kepada yang kuasa. Tapi saya respect kepada beliau, saya dukung beliau dengan cara ya itu, respect kepada beliau dari karakternya, dari ilmu yang dia kemudian berikan kepada kita, dengan manfaat yang telah dia berikan kepada kita, saya respect kepada dia. Itu saja. Kalau pada dukungan dia agar bisa menikah, ya saya dukung. Tapi kalau harus, tidak sahabat, saya tidak akan memaksa hak veto dari sang pencipta kalau harus. Oke, mungkin itu saja diskusi sederhana kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.